Semoga anak-anakku merasakan hal yang sama. Tarik napas nih kayaknya. Ada sesuatu yang terjadi kayaknya lah Fadila. Kalau dibilang budaya iya, tapi seringnya orangnya itu aja nggak sih? Kayak emang ada orang-orang tertentu gitu. Iya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lopalila semuanya. Selamat datang di Rumpis. Ngobrol santai bareng Neng Gelis. Canda ya guys ya. Udah ada yang tengnong aja. Tar dulu ya, tapi aku mau ngasih tahu kita tuh belum nemu tagline yang cocok ya guys. Jadi kalian tolong bantu kita buat nyari tagline ya, karena Nenggelis tuh terlalu pede banget sih ya. Oke, jadi bantu aja. Oh, bentar. Waduh. Tuh. Selamat masuk. Wah, Masya Allah. Waalaikumsalam dokter. Ini ngapain nih kak? Ya, like seperti Ikutan ini duduk dong. aku. Boleh banget. Masya Allah, tamunya banyak. Alhamdulillah. Guys, ada yang udah tahu belum? Oh belum, makanya kita Belum. kenalan ya tamu pertama kita di Rumpis hari ini, yaitu Oke. ada Dokter Lia. Hai, Lala. Apa sih kak? Aku tuh kalau dengar suara dokter ya kayak sangat ya? healing dok. Semoga anak-anakku merasakan hal yang sama. Oh beda di sini sama beda di rumah ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi Oke. Masya Allah ya. Insya Allah. Masya Allah dok. Pokoknya kalau udah ada dokter Lia itu entah kenapa bawaannya pengen curhat gitu ya. Pengen Emang? curhat, pengen apa tuh? Apa? Ya gitu deh pokoknya. Kayaknya ini aura-auranya. Kemarin balik kapan? Oh, abis pulang mudik. Mudik kan? Jadi mudik kan? Alhamdulillah. Oke. Saya mencoba untuk ikut mudik. Ada apa di waktu mudik? Gimana mudiknya? Tarik napas nih kayaknya. Ada sesuatu yang terjadi kayaknya lah Fadila. Ya kayak template aja dok, kayak yang kemarin-kemarin aja, kayak tahun-tahun sebelumnya aja sih. Oke, kayaknya ini ada sesuatu ya. Template tahun-tahun sebelumnya tuh kayak apa kak? Pasti kalian juga ngerasain kan guys? Ngerasain nggak? Emang iya? Apa tuh? Apa karena aku milenial? Jangan-jangan aku kayak template yang jangan-jangan aku yang buat template nih. Kok Iya tahu? bener gak sih? Apa sih? Iya seperti itu dong. Jadi fenomena. Ya, Lebaran yang kemarin tuh masih sama sih. Masih gitu-gitu aja, masih tapi karena udah keseringan ya dok ya, karena udah template, jadinya kita males buat silaturahmi dok. Oke. Gara-gara ketemu sanak saudara yang kita ketemunya tuh cuma sekali setahun itu doang tuh. Tapi pertanyaannya tiba-tiba udah yang nanya tentang takdir. Takdir Mana lagi. jodohnya? Oke. Kapan nikahnya? Terus Kerja di mana? Kapan daftar PNS-nya? aduh. Oke, Nah, baiklah. itu kayak gitu dok. Jadi pokoknya udah template banget. Jadi kalau udah kesini hampir kayak mau kayaknya nggak usah ikut silaturahmi lagi deh. Ya Allah kak. Tapi Karena ya takut sih. sakit hati dong, takut Ya, mental, ya, nanti ya, kita cari ya. duitnya agak susah gitu. Jadi ini namanya kena mental habis Syawal gitu nggak? Atau saat Bener Syawal ya? Iya. banget. Jadi kan Syawal tuh harusnya kita ya senang gitu ya, Iya. meraih kemenangan. Tapi ternyata ada yang menang di atas penderitaan kita. Itu parah. Tapi emang kayak segala umur sih. Nggak cuma kayak ya teman-teman ya, tapi kayak yang married juga mungkin bisa jadi kena mental juga gitu ya. Karena aku tahu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan ya. Tadi itu kayak kapan nikah, terus kayak
kalau nikah kayak udah ada belum calonnya, kapan bisa dikenalin gitu kan. Iya. Biasanya tante-tante ya. Oke, untuk ponakan-ponakan saya tante nggak gitu kan ya gitu. Jadi sakit nggak sih ditanya kayak gitu? Males nggak sih? Males aja karena kita juga nggak tahu jawabannya apa dong. Oke, oke. Ya, jadi ini banyak banget kejadian ya. Apalagi aku lihat juga di reels-reels teman-teman gitu ya. Kayak tolong dong, kayak sebelum sebelum Lebaran bahkan kayak mereka tuh kayak woro-woro tolong dong hindari pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Kayak kapan nikah, terus kerja di mana, terus udah dapet jodoh atau belum. Buat yang udah nikah nih, kapan punya anak? Itu kan gak selesai ya. Iya Kayak dong. akhirnya pada saat kita udah, oh iya satu lagi Apa tuh? buat yang masih sekolah, kapan lulus? Aduh, Kapan lulus? Oke, apalagi yang kapan lulusnya? Udah lulus ditanya nikah, udah nikah ditanyain kapan punya anak. Iya, Punya iya. anak satu, kapan nambah adiknya? Anak Oh, dua-duanya laki-laki, kapan ada perempuannya? Nggak waduh. selesai kan ternyata. Mm-mm. Jadi emang kayak ya kalau kita lihat ya, hmm, mereka berusaha untuk buka pembicaraan, tapi ternyata nggak sesuai aja gitu pertanyaannya. Dan itu tanpa mereka sadari, itu nyakitin kita. Ada yang merasa tersakiti di sini? Atau jangan-jangan sampai sekarang masih berasa sakitnya? Masih kadang-kadang. Masih dong kadang-kadang Hmm, cuman ya kan berarti kalau kayak gitu berarti udah bagian dari budaya nih atau emang udah jadi normalisasi aja pertanyaan kayak gitu tuh Dok, apa gimana ya? oke. Dibilang budaya ya karena tadi ya, karena kan kita tuh biasa di Indonesia, kita tuh kalau misalnya bulan Syawal adalah waktunya kita silaturahmi. Yang mana mereka tuh lama banget nggak ketemu sama kita, nggak tahu update kita, tapi pengen nunjukin kayak misalnya gue pengen perhatian nih, gue mau buka kalimat dengan sesuatu yang ya yang umum dulu lah. Padahal yang umum itu yang tadi kakak bilang template, Template. template kan gitu. Jadi karena mereka nggak tahu update kita, satu bisa jadi mungkin mereka ya pengen ngupdate aja, nunjukin perhatian gitu ya. Tapi juga nggak jarang yang pengen adu nasib. Aduh Ya nggak nasib. sih? Kayak dia pengen nunjukin Oh bahwa iya. dia tuh punya achievement, tapi kayak dia mulai dulu dari kita. Kayak, kamu gimana? Anak tante tuh, pernah gitu? Oh iya, Itu kayak anak om tuh akhirnya jadi membanding-bandingkan gitu. banding-bandingin. Dan itu tanpa kita sadari ya, bagi kita yang memang mungkin yang menjadi korban, nggak tahu kalau itu memang cara kita untuk buka bentuk perhatian. Tapi kita yang ngelakuin itu ngerasa kayak itu bentuk perhatian gue loh gitu. Tapi Oh malah gitu dengan cara Kak. yang itulah pada saat kita punya sesuatu yang baik tapi tidak di delivery dengan baik, akhirnya jadinya diterima jadi nggak baik. Oh iya Nah itu benar. terjadi tiap tahun bukan? Nah jadi kalau dibilang budaya iya, tapi seringnya orangnya itu aja nggak sih? Kayak emang ada orang-orang tertentu gitu, ya nggak? Kebanyakan sih dia lagi ya. Dia lagi kayak tiap Dia lagi tahun katanya. banget deh tante, bisa nggak sih gitu ya yang lain yang ditanya gitu. Jadi kalau dibilang budaya, ya mungkin budaya dari silaturahmi, mereka coba untuk buka omongan, tapi akhirnya ya kayak gitu, gitu. Dan itu sakit, ada yang sakit. Jadi Sakit. sakitnya berulang di setiap lebaran Benar dong. banget, benar banget. Itu gak disadarin sama teman-teman yang mungkin kayak angkatan aku yang milenial ya, kayak basa-basi sih awalnya. Cuma kayak kalau jadinya nyakitin sih gitu, kok kayak nggak mau. Mungkin kayak waktu kita di posisi ponakan kita, gitu juga kita nggak mau kan ditanya kayak gitu. Tapi kok kayak kenapa kita ngulangin hal yang sama sih? Dan ya mereka ngulangin kenapa? Karena mungkin mereka ngalamin itu di usia kakak. Jadi ada kemungkinan mereka juga mengalami hal yang Yes, sama. benar Oh. gitu. Ada orang-orang yang, gue ngalamin itu, terus gue nggak mau dong ngulangin. Artinya dia ngambil pelajaran dari apa yang dia alamin. Tapi nggak sedikit yang akhirnya malah ngelakuin hal yang sama.
Gitu. Oh iya Ya dok. itulah deritanya ya. Terima saja. Dok, berarti yang Apa tuh? kena itu nggak cuma yang jomblo aja dok, Enggak, semua. almost. Iya ya. Iya. Oh Jadi iya kayak sih. kemarin tuh kayak ini kayak kemarin aku sempat tanya, iya lo itu males banget sih gue gitu. Apa emang? Iya dari tahun ke tahun udah tahu berat badan gue segini, dia tetap nanya kegemukan sih. Terus sementara dia ngeliat anak kita terus kayak kurusan ya. Ke Itu anaknya kayak dok. iya, Ya sebenarnya kayak dia nggak Allah. tahu kalau misalnya sebelum itu anaknya sakit Iya gitu iya dan lain iya bener bener sebagainya. Itu bener kayak bener. suatu hal yang menurut kita simple tapi ternyata nyakitin dan itu ternyata bikin luka yang dalam gitu. Hmm. Gitu. Dok, kalau misalnya udah kena kena ke jiwanya itu kan berarti dia kena mentalnya kan dok. Udah kayak males lagi ketemu Hmm, keluarga itu gitu. Nah, kita gimana nih dok menyikapinya dok? oke, jadi Buat menerimanya itu ya berarti ya. Buat menerimanya. emang gak gampang ya namanya nerima kondisi yang kayak gini tuh gak gampang karena memang kayak harus banget aku ngadepin ini tiap tahun gitu terus orang itu aja kayak Mm-mm. kenapa sih nggak dia bisa nggak sih nanya di awal gitu nanti mau ngomong ini gitu nanti aku tolong jawabnya kayak gini atau kayak kita bikin announcement kayak kalau nanya kapan nikah bayar 50 Oh juta gitu iya ya kalau dok. nanya kapan Mm-mm, lulus 100 juta kan lumayan tuh mm-mm. ya habis awal kita jadi foya Waduh, foya gitu ya belanja lagi belanja nih. jadi Mm-mm. uh, gini sih Kak, memang satu hal adalah kita nggak bisa mengendalikan respon orang lain. Mm, Bener nggak sih? bener. Iya, kita nggak bisa kayak coba kalau kayak kita kan capek banget kalau kita berupaya untuk berandai-andai gitu ya. Coba kalau Hmm. tante ini nggak ngomong kayak gini. Coba kalau dan lain sebagainya. Tapi ternyata masing-masing dari kita itu punya informasi yang berbeda. Mm-mm, mm-mm, Sehingga bagaimana dia kemudian bersikap tergantung dari informasi yang dia punya. Kalau menurut dia mm-mm. itu layak dia tanyain ya maka dia akan ngelakuin itu. Dia nggak tahu Mm-mm. kalau itu nyakitin orang lain. Nah, Ah, dan itu nggak bisa kita kendalikan. mm. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Jadi sebenarnya apapun kejadiannya harusnya itu netral sih Kak. Hmm. Mau itu bikin sakit sama enggak. Gantung kakak mau ngambil itu jadi luka atau enggak. Gitu. Karena gini, semua orang berhak beropini kan, Iya. dan nggak semua orang paham kita siapa. Lalu kenapa kita harus terluka sama orang-orang yang kenal kita? Iya nggak sih? Mm. Iya Oh, nggak sih? Tapi kan Kak. nggak semudah itu Iya memang, sih, nggak enggak. semudah Mm-mm. itu. Dan satu hal lagi, aku tuh pun belajar untuk karena aku juga ngalamin Kak gitu Mm-mm, ya. mm-mm, Ya kondisi-kondisi kayak gitu tuh aku ngalamin. Makanya aku bilang nggak cuma Joms aja, Moms mm-mm. juga ngerasain gitu. Aku tuh berusaha Hmm. untuk memposisikan bahwa mungkin itu bentuk perhatiannya atau bentuk sayangnya. Hanya saja nggak semua orang tuh punya uh, love language yang sama atau bentuk Hmm. perhatian yang sesuai dengan yang kita mau. Ditambah Iya, iya, lagi iya. dia tuh punya, mohon maaf ya, Mm-mm. mungkin kemampuan literasinya nggak banyak. Sehingga yang dia ambil ya template-template tadi. Yang mana, oke, kebayang nggak sih? Oke. Maksudnya kayak kata-kata di kepala dia itu nggak banyak. Ah, Kan sebenarnya bisa aja dia tuh nanyanya nggak langsung kayak gitu. Misalnya nanya dulu mm-mm. kemana dan lain sebagainya. Dan Mm-mm. itu bentuknya akan menjadi motivasi kan. Bukan Mm. malah cenderung nyudutin gitu. Mm-mm. Nah, tapi nggak semua orang punya kemampuan itu. Jadi dia ngambil ya Mm. tadi kemampuan literasi nggak banyak. Ya kata-kata di kepalanya dia nggak banyak. Mm-mm. Mm-mm. Dan Mm. biasanya dia ngelakuin bukan cuma sama kamu. Ih, berarti korbannya bukan hanya aku. Yes. Berarti kalau kayak gitu, Heeh. kamu kesel atau kasihan sama orang kayak gitu. Kasian banget sih dok. Oh kasihan banget tapi kayaknya emosi gitu ya. Ya Berarti kasihan oh sih. iya ya. Kasihan sih karena ternyata uh, itu adalah bentuk ketidakmampuan ternyata. Hmm. Ketidakmampuan dia untuk menunjukkan kasih sayang dengan cara yang proper. Gitu.
Wah, aku dapat pandangan baru sih. Iya, dan capek. Oh. Capek nggak sih kalau kita memaksakan leveling kita? Kita punya leveling yang jauh sebenarnya di atas dia. Gimana tuh kira-kira? Oke. Tapi kayak kita mencoba untuk turun pada saat kita menerima opininya dia. You don't have to do that. Nggak usah gitu. Oh. Karena kita kan nggak di situ. Jadi ya nggak apa-apa. Bounce back-nya. Daya balik kayak lagi kita untuk oke, enggak, ini bukan standar aku. Aku tahu pertama ya, tapi kayak setiap keluar kata-kata yang keluar dari dokter tuh Allah. Nah, karenanya kayak gitu.